Halo guys, hari ini tepatnya tanggal 2 April dan saya sedang berada di CP mencari-cari buku The Burrow untuk baca bareng sih guys. Hello guys, welcome back to my YouTube channel with me. My name is Candice. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan vlog baca buku di bulan April ini. Yaitu buku apa yang akan saya baca? Untuk buku Keigo Higashino, Pembunuhan di Nihonbashi. Saya nggak tahu ya nih judulnya The Newcomer atau Pembunuhan di Nihonbashi ya. Kalau ada yang salah, komen aja di bawah ya. Tahu saya ada apa kali salah disebut judul ya. Jadi, ini plastiknya belum dibuka ya. Nah, tadi saya sempat ke CP, Sentrapur ya. Saya sekalian beli buku ini dan ikut baca bareng di Sofa Literasi. Ini Instagramnya, saya ikutin dia. Dan ini bakal diadakan baca bareng di tanggal 24 April ya kalau nggak salah ya. So, kali ini saya baca 2 buku sekaligus. Oke, ini belum saya buka plastiknya dan sekarang sih tanggal 2 April ya, tepatnya setengah 10-an. Dan kita akan mulai membacanya. Jadi tunggu terus updatean dari saya. Oke. Halo guys, hari ini tepatnya tanggal 10 April 2021, jam setengah 10 pagi ya. Dan lanjutan buku ini, saya sudah berhasil membaca sampai halaman 205. Tapi ya ntar saya belum ngomong ya sinopsisnya gimana. Belum sempat lah yang ngomong itu karena minggu ini sibuk terus, nggak sempat video. Jadi hari ini hari Sabtu udah agak senggang, jadi nanti saya akan menceritakan sinopsisnya dan tentang buku ini, dan sudah saya baca sampai halaman mana, dan juga ada saya banyak tandai ini. Takut saya lupa ya nama-namanya karena susah diingat nama-namanya, maka saya tandai. So, tunggu dulu updatean dari saya. Hello guys, hari ini hari Minggu pagi. Kemarin saya tidak sempat ya buat ulasannya tentang membaca buku ini, dan ya sudah banyak tempelan sticky note saya. Mari kita ngopi dulu sebelum kita mulai. Di sini ada yang suka minum kopi atau minum susu kalau pagi? Komen di bawah ya, ntar kita bincang-bincang di sana. Udah, mari kita mulai. Jadi buku ini tuh bercerita tentang detektif Kaga Kyoichiro ya, kita singkatnya detektif Kaga aja dah. Baru dipindahkan ke Nihonbashi, Tokyo. Dia memang pendatang baru, tapi ia sangat berpengalaman dalam menangani kasus kriminal. Dia bergabung dengan tim untuk menyelidiki pembunuhan seorang wanita. Makin terlibat dalam kasus itu, semakin banyak pula tersangka baru yang bermunculan. Bahkan ya, hampir semua orang yang tinggal dan bekerja di distrik Nihonbashi itu memiliki motif sebagai pelaku. Agar si pelaku tertangkap, Kaga harus mengurai seluruh rahasia di sekitar hidup manusia yang rumit. Masa lalu korban, sejarah keluarganya, dan hari-hari terakhir hidupnya yang merupakan kunci yang akan bawa Kaga kepada si pelaku. Jadi sejauh ini saya sudah membaca sampai halaman 226. Ya, di setiap bab ini dia ketemu orang terus, ketemu orang yang tinggal di daerah situ. Dan masing-masing punya masalah kehidupan mereka sendiri-sendiri ya.
sampai bab 8 saya masih belum ada tanda-tanda curiga sama siapa ini pelakunya. Belum ada. Jadi di bab 1 ini si Kaga bertemu dengan gadis toko senbei. Nah, senbei itu apa? Senbei itu makanan Jepang. Nih, kalian pasti tahu dah makanan seperti ini. Ya. Dan dia ini mencari seorang asuransi yang namanya Takurasan ya, kok nggak salah ya. Dan tiba-tiba orang ini menghilang, nggak tahu kemana. Nah, ini dari bab pertama saya mulai curiga sih, siapa ini? Kok tiba-tiba menghilang si Takurasannya? Kemana? Bab 2 ada si pelayan restoran. Si Kaganya mengunjungi si pelayan restoran dan menanyakan tentang kenapa dia membeli ningoyaki ya. Ningoyaki nih gambarnya. Itu juga makanan Jepang ya, kepada bosnya. Jadi kenapa itu ningoyaki dibeli ke bosnya, suruh dia beli ningoyaki? Kenapa nggak bosnya sendiri yang beli? Nah, itu juga ada ceritanya di balik semuanya. Korban menerima ningoyaki tapi nggak tahu itu dari siapa. Nah, di bab 3 kita disuguhkan dengan nyonya muda di toko keramik. Ini juga korbannya ada berkunjung di sana untuk membeli sebuah sumpit. Nah, ada hubungannya semuanya dengan korbannya. Dan terus di bab 4 ada anjing di toko jam. Ini juga ada hubungannya dengan si korban juga. Bosnya toko jam ini berhubungan dengan si korban. Karena ya mereka seperti ngobrol-ngobrol gitu, ketemu di taman tempat perkumpulan anjing gitu. Nah, kita lanjut ke bab 5. Bab 5 si korban berkunjung di pegawai toko kue. Dia membeli kue hanya untuk mengunjungi pegawainya, hanya ingin bertemu dengan pegawainya karena ada sesuatu di sana. Dan saya tidak bisa menceritakan karena ya takutnya spoiler ya. Dan terus kita masuk ke bab 7. Salah, kita masuk ke bab 6. Nah, di bab 6 ini kita bertemu dengan sahabatnya, sang penerjemah, yang menemukan itunya si korban. Jadi kita lanjut ke bab 8 karena di bab 6 ini kan si sahabatnya menemukan ya. Jadi nggak apalah ya, maksudnya dicurigai juga sih sebagai tersangka. Nah, selanjutnya kita ke bab 7. Di bab 7 ini menceritakan tentang suaminya si korban. Ada kenapa suaminya dan istrinya itu bercerai. Nah, sudah sampai ke bab 7. Dan saya memasuki ke bab 8. Ada 9 bab di buku ini. Tinggal dikit lagi hampir selesai. Jadi ini semuanya ada hubungannya dengan si korban. Dan si Kaga sedang mencari tersangkanya. Siapa itu tersangkanya? Penasaran ya? Aku aja juga penasaran. Tapi ya tinggal 2 bab lagi sih. Udah mau selesai. Dan sambil saya membaca buku ini ya, ini tuh tebelnya buset dah, 500 halaman, 500 lebih. Nggak tahu nih bisa selesai nggak dalam 2 minggu. Dan saya ikut kegiatan baca bareng. Dan tulisannya kecil-kecil lagi, mati lah aku, nggak tahu bisa selesai nggak. Kita lihat ya, doain ya, semoga aku bisa selesai. Dan ya bisa berbagi juga kepada kalian. Biar siapa tahu kalian tertarik ya dengan buku-buku misteri seperti ini. Oke, jadi tunggu terus ya updatean dari saya. Jadi, see ya. Hello guys. Hari ini tanggal 13 April saya sudah selesai membaca buku ini. Jadi bukunya wow banget. Nah, mari kita ke ulasannya ya. Cerita karangan penulis Jepang ini memang selalu enak ya, ringan dan mudah dipahami. Begitupun dengan buku Keigo ini. Ada kasus pembunuhan di Kondemacho.
Banyak barang menarik yang ditemukan di apartemen tersebut. Detektif Kaga harus membantu menemukan siapa pembunuhnya. Dengan bukti barang tersebut yang uniknya dijual di distrik tersebut. Siapakah pembunuhnya? Apakah salah satu pemilik toko tersebut? Baca aja sendiri. Walaupun banyak kisah yang menyentuh di buku ini, tapi misterinya nggak kalah menarik. Pertengahan hingga akhir, Detektif Kaga mulai menyelidiki kaitan korban dengan keluarga korban dan relasi korban. Fakta baru mulai terbongkar dan akhirnya seperti biasa, nggak terduga. Cerita-cerita awal seperti kamuflase yang kemungkinan mengalihkan perhatian kita ke pelaku yang lain. Tapi justru cerita-cerita ini yang menghangatkan buku ini. Ceritanya jauh dari kesan detektif pada umumnya ya. Nggak ada kesan menegangkan, takut, atau mengerikan. Ceritanya mengalir, menyenangkan, dan penuh kesan. Detektif Kaga ini punya kepribadian yang pintar dan orangnya kayak santai banget gitu. Jauh dari aura detektif yang memang sengaja enggak ditonjolkan untuk memudahkan penyelidikan. So, overall saya kasih buku ini 4,5 dari 5 bintang. Bagus untuk para pecinta detektif ya. Dan sekarang mari kita lanjut ke buku next. Yuk kita lihat buku apa itu. Nah, buku selanjutnya yaitu ini, buku The Borrow. Wah, gila, ini aku harus menyelesaikan berapa halaman ya? 500-an. Astaga. Dan tulisannya kecil-kecil lagi. Ya, katanya ini sih bagus. Jadi ya, mari kita baca, mari kita. Oke. Tunggu terus updatean dari saya untuk buku ini selanjutnya. Saya setiap Jumat malam selalu membersihkan buku saya. Dan di hari Sabtu pagi, saya jalan kaki bersama buku saya, yaitu Cica. Ini dia. Nah, lihat kan? Setelah pulang dari jalan pagi, mari kita membereskan tempat tidur. Dan jangan lupa sarapan pagi. Tara, jadi dah. Hello guys. Kali ini kita akan bahas buku ini. Dan sepanjang ini saya sudah baca sampai halaman 474. Dikit lagi udah mau selesai. Total seluruh halamannya sih 535. Tebel banget, gila, dan tulisannya kecil-kecil lagi. Dan sekarang tepatnya tanggal 28 April 2021. Dan sebelum saya mulai membahas ini, saya akan ngomong sinopsisnya dulu ya. Langsung aja, yuk. Kwon Chun-dok mendapat julukan Sang Mata Surga karena cara mengingat detail
lokasi dan kemampuannya mengidentifikasi tersangka hanya dari cara berjalannya. Kwon mampu mengartikan petunjuk dan menggali psikologis pelaku kejahatan hingga tingkat keberhasilannya dalam memecahkan kasus nyaris hampir 100%. Bersama timnya termasuk anak didiknya Sonny Lok, Kwon berhasil menemukan petunjuk tak kentara yang menjadi pemicu tindak kejahatan. Buku ini terbagi atas 6 bagian yang diceritakan dalam kronologi terbalik. Masing-masing berisi kasus penting dalam karir Kwon dan terjadi di momen penting sejarah Hong Kong. Pemberontakan kelompok kiri tahun 1967 ketika teror bom mengancam penduduk Hong Kong. Konflik antara polisi Hong Kong dan Komisi Independen Anti Korupsi Hong Kong tahun 1977. Pembantaian Tiananmen tahun 1989, serah terima kekuasaan tahun 1997, dan Hong Kong pada tahun 2013. Dan Hong Kong pada tahun 2013 saat Kwon diminta menyelesaikan kasus terakhirnya ketika dia sedang terbaring koma di rumah sakit. Nah, jadi itu tadi sinopsisnya. Terus buku ini memuat 6 bagian cerita tentang kehidupan di Hong Kong berdasarkan kasus-kasus yang dipecahkan oleh seorang detektif. Setiap kasus yang dipecahkan detektif tersebut mencerminkan betapa cerdas dan jeniusnya sosok dia tuh. Selain itu, melalui setiap kasus tersebut kita akan diajak mengetahui lebih banyak soal sejarah Hong Kong yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Diceritakan dengan kronologi terbalik, cerita yang dipaparkan di awal buku ini mungkin akan membuat kita merasa terlalu berat untuk memulainya. Namun karena karakter-karakter utamanya yang begitu kuat dan kronologi per babnya yang dibuat cukup adat, kita justru akan makin tertarik dan lanjut membacanya. Julukan sang mata surga yang didapatkan oleh Kwon Chun-dok bukanlah tanpa alasan. Dia merupakan sosok yang pemberani, memiliki keberanian besar melihat sudut pandang di luar hukum dan mencari solusinya. Kwon Chun-dok sangat lihai dalam mengumpulkan dan menyatukan setiap kepingan petunjuk yang ada. Setiap babnya mengandung kejutan dan misteri. Masing-masing bab agak berbeda dengan satu sama yang lain ya. Tapi sama-sama memberi pengalaman membaca yang seru. Kronologi waktu yang ditampilkan di buku ini juga memberi gambaran kehidupan sosial masyarakat Tiongkok. Tak hanya menonjolkan cerita drama detektif, The Borough memaparkan berbagai isu sosial dan budaya yang kuat. Dalam periode tahun 1967 sampai 2013, kronologi dalam The Borough mengajak kita untuk melintasi waktu, sembari dibuat penasaran dalam memecahkan kasus di setiap babnya. Nah, itu tadi ya sekilas-sekilas saja ya saya sebutkan ya. Jadi ini saya sudah baca sampai bab terakhir, cerita tentang saat Kwon Chun-dok masih berusia belasan tahun ya, masih kecil, masih jaga toko. Dan ini sudah bab terakhir. Dan kita lanjut baca lagi ya. Mungkin besok kali selesai ya, karena ini sudah jam hampir 9:30. Dan besok hari Kamis kerja lagi ya. Ya mungkin besok saya bisa selesai. Oke, see ya. Halo guys, dan akhirnya saya telah menyelesaikan buku ini kemarin malam sih tepatnya ya, tanggal 30 April. Ya biasa saya baca sampai tengah malam lagi, selesain karena kejar target ya, 1 bulan harus selesai. So ya menurut aku the best buku ini. Jadi cara Chan Ho-kei merangkai tulisan dalam novel ini bisa dibilang tidak berbunga-bunga,
Dia cenderung membuat narasi tentang hal-hal yang dilakukan oleh karakternya secara langsung. Seperti yang dipikirkan oleh karakter itu hingga yang dicium oleh karakter tersebut. Hal tersebut membuat kita merasa ikut ke dalam dunia yang benar-benar nyata dan dekat. Melalui tulisannya, kita akan diajak untuk menelusuri jalan-jalan Hong Kong. Dan seperti secara langsung berada di dimensi perubahan waktu, dengan menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa besar yang ada di dalamnya. Jadi overall saya kasih buku ini 5 dari 5 bintang. Bagus. Saya rekomen untuk para pencinta misteri ataupun detektif, coba baca. Bagus banget. Oke, sampai sini dulu vlog baca saya di bulan April ini. Jadi, see you in my next video. Thank you for watching and bye-bye.